Halo teman-teman semua, kembali lagi pada acara kali ini, yaitu Stafek Talk. Tentunya tidak kalah keren dari tema-tema sebelumnya. Kali ini pada Stafek Talk mengusung tema Back to Campus. Aku di sini Hendra, dan pada acara kali ini kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Mas Garin Pandu, halo. Oke, Mas Garin. Ya, Mungkin kita bersama-sama dulu ya, kenalan. Boleh perkenalan diri dari nama, terus alamatnya di mana, terus kuliah di mana, terus mungkin bisa perkenalkan juga sosial medianya dari Mas Garin ini. Oke. Baik, perkenalkan nama saya yaitu Garin Pandu Bimantara. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan jurusan akuntansi. Rumah saya berada di Perumahan Bumias, Desa Tunggulsari. Sudah, Mas? Sudah. Oke. Ya, Masnya. Terus oke, kita sudah memasuki kita sudah memasuki pada sesi intinya. Mungkin kita di sini ngobrol-ngobrol santai tentang perkuliahan di kampus kita ya. Iya. Yang pertama, aku mau menanyakan tentang seputar kampus, yaitu kan kita sudah beranjak masa peralihan dari online ke offline, dan kita sekarang ini juga sudah menjalani selama beberapa semester buat offline. Aku mau menanyakan apa yang membuat Mas Garin itu kayak shock atau wah untuk menjalani kuliah offline. Oke. Kalau dibilang shock itu banyak sih ya, Mas. Ya mungkin saya akan sebutkan dua saja. Yang pertama yaitu mungkin dari segi kelas. Perpindahan dari online ke offline itu sangatlah terasa. Kalau online itu kalau kita kebiasa kalau mungkin ada apa itu panggilan dari grup atau dosen, itu kan kita masih bisa leha-leha sebentar gitu. Nah, tapi kalau di kelas offline itu tuh kita kayak harus dituntut, harus segera datang ke kelas tersebut. Kalau tidak kan ya otomatis kita jadi tidak bisa mengikuti kelas tersebut, lalu dapat berakibat buruk bagi nilai kita, mungkin begitu, Mas. Ya mungkin yang membuat saya shock itu seperti itu. Oke, berarti banyak shocknya ketimbang wahnya. Untuk kayak kagetnya sih, kayak wah, kuliah offline kayak gini itu gimana menurut Mas Garin ini? Mungkin ya wahnya itu bisa bertemu dengan teman-teman, mungkin iya, banyak bertemu teman-teman yang mungkin kita di online gitu kita masih cuma bisa mengenal lewat mungkin suara, atau mungkin bisa bertemu foto-foto mungkin mungkin foto cuma tahu cuma tahu lewat foto saja. Nah, di offline ini kan kita jadi interaksi, banyak interaksi dengan teman-teman kita gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Langsung saja ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita kan sudah menjalani kuliah offline, terus tentunya buat mahasiswa semua kan sudah mengalami sebuah kendala atau masalah dalam lingkup kampus. Saya ingin tanya, apa kendala yang dialami Mas Garin ini ketika sudah menjalani kuliah offline? Untuk kendala ya juga banyak ya. Tapi kalau yang utama niku santai aja om. Bisa ya, jodoh ya, santai ya. Ya. Tapi kalau mungkin yang utama kendalanya itu dari kalau saya ya mungkin lebih ke transportasi. Mas, saya di Surabaya kan tidak membawa motor. Tran. Ya. Oke, yo, terus lanjut. Nah, itu tuh kalau ada kelas mungkin ya saya solusinya cuma nge-Grab. Kalau nggak gitu itu saya ya bareng sama nebeng yo, oke. mungkin bareng sama teman. Mau tanya Mas, emang bener
Mas Garin ini nggak punya kendaraan di Surabaya, kan bisa saja kan motor di Tulungagung dibawa ke Surabaya kan bisa. Iya, ya itu juga bisa. Tapi kalau menurut saya itu terlalu jauh dari Tulungagung ke Surabaya. Itu kan nanti kalau belum membawanya itu belum eh, terguyur sama hujan. Mas Garin ini termasuk tipe-tipe yang alay ya Iya, ternyata ya. malas saya agak ya. Oke, nggak Ya. apa-apa, setiap orang beda-beda. Iya. Eh, mungkin tuh sekilas jawaban kendala ya. Iya. Dan lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Selama kuliah kan kita kayak perlu mempersiapkan atau perlu membagi kegiatan kita dari yang ada di Tulungagung dan juga yang ada di Surabaya. Nah, untuk persiapan perkuliahan yang sudah Mas Garin jalani atau yang mau Mas Garin jadwalkan tuh persiapannya kayak gimana gitu? Ini tentang bagian waktu. Persiapan buat kuliah dari masa online ke offline. Oh ya, mungkin kalau dari saya persiapan ya, berhubung kan saya jurusannya akuntansi, ya kan. Mungkin yang lebih ke saya siapkan itu kayak ya mungkin buku-buku, terus laptop, gitu-gitu, terus mungkin software yang mungkin ada matkul yang dosen itu kadang suruh install aplikasi apa gitu ya, mungkin itu yang disiapkan. Terus ya mungkin ya sama mental aja sih untuk kuliah offline untuk ke kelas gitu. Siapin mental berarti Iya. ya yang paling penting itu. Paling utama. Soalnya kan dulu buat PKKMB kan kita online kan. Iya. Mentalnya belum tertata guys Belum ya. tertata, benar. Oke, terus kita ngobrol-ngobrol santai sedikit ya. Ngalir gak apa-apa. Iya. Terus aku mau apa ya? Mau melihat pendapat dari Mas Garin nih. Aku mau bingung ya mau nanyakan apa saja yang Mas Garin jalani di kampus. Terus buat Mas Garin ini ada tips dan trik untuk menyusun jadwal nggak? Soalnya kan kita dari online kan ke dunia perkuliahan online. Kita jadwal kan tinggal lihat HP atau apa gitu kan. Nah, kita sudah offline, mungkin ada planning jadwal untuk kuliah offline. Jadwal ini jadwal kelas atau jadwal kegiatan? Jadwal apa saja Mas? Itu jadwal sehari-hari Mas Garin di kampus di dunia perkuliahan sana. Tahu nggak Mas? Dia pertanyaannya. Saya ulangi lagi. Gimana? Sebenarnya kan lagi, saya bingung itu. Kan ada ada jadwal kelas terus sama jadwal kegiatan sehari-hari gitu. Betul. Saya bingungnya yang di situ. Yang Jadi mana? yang saya tanyakan itu jadwal kegiatan sehari-hari. Oh ya. Kalau jadwal kelas kan otomatis di siakadu kan ada. Ya. Saya juga tahu gitu. Ya. Jadi gini, kalau jadwal di kehidupan sehari-hari. Oh ya, for your information. Oke. Itu, Terima kasih tuh. saya itu ikut organisasi yang bernama Formasta. Otomatis kan kehidupan saya tidak cuma kuliah. Gitu. Jadi gini, pembagian ke dalam sehari-hari saya yaitu ya mungkin rata-rata kuliah di mahasiswa UNESA itu kan berakhir pada hari Jumat. Ya, betul. Ya. Nah, itu tuh daripada hari Senin sampai Jumat itu saya fokuskan untuk kegiatan kuliah saja. Karena kan jadwalnya itu yang tidak menentu, kadang pagi, kadang sore. Nah, itu tuh kalau kita nyambi dengan apa gitu kan ya lumayan terganggu gitu. Jadi ya lebih baik difokuskan saja dari Senin sampai Jumat. Nah, untuk Sabtu atau Minggu, nah itu kita bebas itu bisa melakukan apa saja ya. Contohnya saya kan beratnya nyambi dengan mengikuti organisasi itu bisa dibuat itu
Itu betul. Nanti kayak bisa organisasi, juga Oh. bisa melakukan hal yang disukai, ya hobinya mungkin kayak apa, badminton, futsal gitu. Ya mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Oh iya, tidak lupa malamnya belajar. Ya guys, jangan lupa belajar. Ya, Kita sebagai mahasiswa yang baik dan tekun, oke. jangan lupa belajar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir. Tips menghilangkan kebiasaan buruk Mas Garin dari kuliah online ke offline yang sulit dirubah itu seperti apa? Ya mungkin kalau kegiatan yang sulit diubah itu contohnya seperti tidur mungkin ya mas. Kalau online itu tuh bawaannya itu ngantuk mendengarkan dosen ngobrol terus berjam-jam, tapi Betul. di kita itu tidak masuk di otak gitu, dan itu tuh sangat membuat mengantuk mahasiswa. Contohnya ya seperti saya ini. Nah, terus Ada ya ya mungkin lanjut. jangan disela mas. Ya, Nah, oke. Sorry. Aduh. dan kadang di offline pun ya itu juga kadang kebawa, tapi itu ada yang membedakan kalau online sama offline. Nah menurut saya ya tips and tricksnya untuk merubah kebiasaan buruk tersebut ya dari diri sendiri gitu mas. Harus menanamkan mental yang Mental lagi kita. siap apa itu mendengarkan gitu. Untuk mental Mas Garin sudah siap apa belum? Sudah Siap sudah ya. dan ditata ini sudah dicoba. Ya, terima kasih atas jawabannya dari semua pertanyaan saya Ya, tanyakan ke Mas Garin ini. ya. Mungkin itu saja yang perlu aku tanyakan ke Mas Garin tentang tema Back to Campus kali ini. Dan oh ya, jangan lupa buat selalu menyimak dari Stafet Talk kita ini, dan masih ada episode-episode berikutnya yang tentunya juga menarik untuk ditonton. Terus jangan lupa juga buat follow IG-nya Mas Garin dan IG saya. Biasalah di bawah ada. Biasa. Terus terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk sedikit menonton dari video Stafet Talk kali ini. Sedikit kata sebelum kita mengakhiri pada sesi ini. Untuk kuliah di dunia perkuliahan itu ya kita harus mempersiapkan segala aspek dari jumlah kita mengikuti kegiatan, kita mengikuti matkul-matkul yang sudah disediakan dari kuliah. Terus kita juga harus mempersiapkan juga solusinya, entah kalau kita menjalani ini juga mendapatkan masalah ini, kita sudah siap menanggung resikonya dan kita juga punya solusi gitu untuk mempersiapkan itu tersebut. Terima kasih semuanya sekali lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terus nonton kita. Tosik no. Saya akhiri. Saya sebagai MC di sini, Hendra pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.